lanjut di sini saya akan menjelaskan mengenai nifas. Nah, nifas itu terjadi setelah ibu melahirkan. Nah, itu biasanya terjadi selama 5-6 minggu atau sekitar 40 hari. Nah, untuk tanda-tandanya ada yang pertama yaitu perubahan warna darah. Nah, untuk hari pertama nifas itu warna darah akan berwarna merah terang, kemudian akan keluar yang jumlahnya itu sangat banyak. Kemudian di hari kedua sampai ke-6 warna darahnya ini sudah mulai coklat tua atau merah muda dan teksturnya si darah itu sudah berair. Kemudian lanjut untuk di minggu ketiga sampai 4 apabila darah itu masih keluar, itu hanya akan keluar sedikit dan warnanya juga sudah mulai lebih muda gitu, seperti merah muda, coklat. Ditambah nantinya itu akan keluar cairan putih atau putih kekuningan. Nah, lanjut ada perubahan bentuk rahim, dimana setelah bayi lahir ini fundus uteru tingginya itu di atas pusat dengan berat 1000 gram. Kemudian pada akhir kala 3, TFU atau tinggi fundus uterinya ini berada 2 jari di bawah pusat. Kemudian pada 1 minggu postpartum atau 1 minggu setelah kelahiran, TFU-nya ini ada di pertengahan pusat dengan berat gramnya yang sudah menurun menjadi 500 gram. Kemudian pada minggu kedua postpartum, TFU-nya ini berada di atas simfisis dengan berat sudah mulai turun menjadi 250 gram. Nah, pada minggu ke-6 postpartum, fundus uterinya ini sudah tidak mulai teraba dan beratnya hanya sekitar 50 gram. Kemudian untuk perubahan bentuk ini, dia berhubungan erat dengan myometrium yang bersifat proteolisis. Kemudian apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan saat nifas? Yaitu untuk yang pertama ada makan makanan bergizi, dimana untuk seorang ibu yang menyusui dan nifas itu kebutuhan gizinya 25% lebih banyak guna untuk memproduksi ASI. Kemudian ganti pembalut. Nah, ganti pembalutnya ini disarankan untuk 3-4 jam sekali, dan disarankan juga kepada ibu yang nifas ini menyediakan 12 pembalut maternity. Kemudian ada membagi tugas, dimana untuk membagi tugas ini biar ibu lebih fokus ke bayi, bisa membagi tugas kepada ibu, orang tua, ke suami gitu. Kemudian lakukan olahraga yang sesuai. Jadi kita bisa olahraga ringan buat membantu cepat pemulihannya. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat ibu nifas, di antaranya ada mengangkat beban berat, di mana mengangkat beban berat ini dapat membuat otot perut dan tulang belakang bekerja ekstra sehingga akan memperlambat perekatan pembuluh darah dan itu akan memicu pendarahan pada si ibu. Kemudian diet ketat, karena seorang ibu yang nifas dan menyusui itu membutuhkan gizi yang banyak sehingga tidak diperbolehkannya melakukan diet ketat agar si ASI bisa diproduksi dengan baik. Kemudian ada emosi, dimana seorang ibu ini harus bisa mengontrol emosinya, karena kalau tidak akan bisa terjadi baby blues, dimana nanti yang menjadi korban si bayinya, si anaknya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan emosi? Kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita senang, menghindari stres dan lain sebagainya. Kemudian ada tunda hubungan seksual, dimana perekatan premium dan pendarahan nifas itu tidak hanya meningkatkan risiko infeksi, juga dia bisa menimbulkan nyeri pada bagian vagina. Jadi apabila akan melakukan hubungan suami istri itu ada baiknya setelah 40 hari. Nah, itu ibu sudah diperbolehkan.